Nabi Muhammad tahu nggak jawabannya ketika ditawarin supaya malaikat gunung itu menumpahkan gunung kepada masyarakat Taif? Bal arju ayuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ada kisah beliau yang menurut saya paling menarik dan itu bisa dijadikan panduan oleh anak-anak remaja zaman sekarang. Kalau lagi galau. Nabi itu saudara ketika pergi ke Taif, beliau itu pernah kehilangan orang-orang terkasihnya. Bahkan bukan pernah, berkali-kali kehilangan orang terkasihnya. Dalam sejarah sirah Nabi ada namanya tahun kesedihan, Amul Huzn. Di dalam tahun itu wafat dua orang terkasihnya. Satu Khadijah radhiyallahu anha yang melindungi beliau di rumah. Yang kedua adalah Abu Thalib yang melindungi beliau di luar rumah. Dua-duanya wafat. Setelah keduanya wafat, orang musyrik semakin kurang ajar sama Nabi itu. Karena yang melindunginya udah nggak ada. Orang-orang semakin kurang ajar. Akhirnya sekian bulan kemudian Nabi hijrah ke Taif. Tahu daerah Taif ya? Nah, Nabi datang ke daerah Taif buat apa? Beliau nggak mau selesai berdakwah hanya karena kehilangan orang terkasih. Nyari tempat lain supaya nyari orang-orang yang bisa beriman. Kita akan renungkan sama-sama kisah semacam ini supaya kita yakin seyakin-yakinnya ini bukan manusia biasa tapi ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke Taif, apa yang terjadi? Ketemu sama tiga orang. Sehingga saya namanya itu, disebutkan tuh namanya itu. Ibn Abd Yalail, kemudian Mas'ud, kemudian Habib Amr ibn Umair, seingat saya. Nanti dicek di kitab sejarah, tiga orang. Tiga pembesar Bani Thaqif, ini suku Thaqif di Taif itu, tiga pembesarnya ketemu sama Nabi. Tentu ini, di Taif ini bukan sehari dua hari ya. Sebagai ulama mengatakan ada yang 20, ada yang sebulan. Jadi Nabi perjuangan sayran alal aqdam, jalan kaki. Beliau itu jalan kaki, dari Mekah itu jalan kaki ke Taif. Coba aja sekarang yang pernah umroh itu jalan kaki dari Mekah kayak gimana? Dengan gunung-gunung bebatuan kayak begitu. Itu zaman sekarang loh, apalagi zaman dulu kan. Sayron bersama salah seorang pembantunya, sahabatnya Zaid ibn Harithah. Datang ke Taif, ketemu sama tiga orang ini. Tahu nggak ini dikatakan tiga orang ini apa? Perkataannya kejam semua. Ngebully semuanya, bahasa kita zaman sekarang. Satu orang mengatakan, Sayyumrat thiyabul Ka'bah in kana Allah qad arsalak. Muhammad, kalau benar Tuhan itu mengutus kamu, itu udah robek itu baju Ka'bah itu? Udah robek kata itu apa namanya kain Ka'bah itu untuk menunjukkan bahwa ini mustahil gitu loh. Oh kalau Tuhan mengutus kamu itu udah robek Ka'bah itu. Kira-kira begitu ya. Dicela Nabi. Ya saudara mengatakan wallahi la ukallimuka abadan. Wallahi la ukallimuka abadan. Muhammad demi Allah aku enggak akan pernah berbicara dengan kamu. Ya Allah, Nabi hanya datang untuk mengajak, bukan memaksa, ya kan? Yang satu lagi mengatakan engkau terlalu rendah untuk diajak bicara. Salah seorang di antara mereka itu mengatakan engkau terlalu rendah Muhammad untuk diajak bicara. Kemudian orang-orang Thaqif mengumpulkan di hari tertentu ya, karena beliau setelah berhari-hari di Taif, di satu hari tertentu itu dikumpulkan semua, termasuk anak-anak kecil. Waramuhu bil hijarah, dikisahkan dalam sirah. Mereka itu memukuli Nabi melempari Nabi dengan bebatuan, dengan kerikil dengan bebatuan, sampai-sampai kedua kakinya itu berdarah. Ini ada dalam sirah. Saya tidak mengarang, tidak sedang mendongeng. Sampai-sampai kedua kakinya berdarah. Zaid ibn Harithah saking empatinya kepada Nabi, beliau sampai menundukkan kepala, melindungi Nabi, kaki Nabi dari lemparan batu-batuan. Sampai-sampai kepalanya bocor. Zaid ibn Harithah. Dan para ulama mengatakan itulah keteladanan bagi orang yang melindungi seorang dai kepada Allah. Kalau Anda melihat orang berjalan dalam agama, tugas Anda kalau tidak bisa seperti dia melindungi. Seperti Zaid ibn Harithah melindungi Nabi dari tindakan orang-orang Thaqif itu. Setelah dilempar oleh anak kecil, dicaci maki dan seterusnya, beliau kemudian bersandar di sebuah pohon milik Utbah ibn Rabi'ah. Utbah ibn Rabi'ah, orang musyrik. Orang musyrik. Melihat dari kejauhan kasihan Utbah ini. Akhirnya ngirim dua karyawannya, kira-kira begitu ya. Ngirim dua anaknya. Datang ke sana, membawa sebongkah anggur. Sebongkah anggur. Kemudian setelah diberikan sebongkah anggur itu cerita panjang tapi saya ringkas aja. Beliau bersandar di pojokan kebun milik Utbah ibn Rabi'ah itu dan mengucapkan doa yang sangat dikenal dalam kitab-kitab sirah. Tahu isi doanya apa? Subhanallah, saya kalau baca doa ini kadang-kadang nggak bisa menahan tangisan. Nabi SAW dalam keadaan terhimpit, dalam puncak kesedihannya itu bilang, mengadu kepada Allah, bukan melaknat, mengadu kepada Allah. Itu orang-orang Taif. Bahkan dalam riwayat lain sebelum saya sebutkan doanya, dalam riwayat lain disebutkan, dalam riwayat Imam Ahmad seingat saya, itu malaikat Jibril menampakkan dirinya kepada Nabi. Nabi kemudian melihat menengadah ke langit malaikat Jibril. Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, ya laqad arsalallahu ilaika malakul jibal." Allah telah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung. Kemudian dalam riwayat dikatakan, "Fanadani wa sallamani." Malaikat penjaga gunung itu mengucapkan salam kepada Nabi. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Manggil Nabi. Tahu enggak yang dikatakan malaikat penjaga gunung itu apa? "Ya Muhammad, qad alimallahu qawla qaumika lak." Wahai Muhammad, wahai utusan Allah, Allah sudah tahu apa yang dikatakan oleh kaummu terhadapmu itu. Perkataan orang-orang Taif itu.
Allah sudah mengetahui. Sekejam itu orang-orang Taif itu. Kurang ajar kan kepada Nabi. Tapi Nabi diam saja. Malaikat penjaga gunung mengatakan Allah sudah tahu. Wa ba'atsani ilaika rabbuka lita'murani bi amrika fi masyiat. Dan Allah mengutus aku kepadamu supaya engkau menyuruh aku apapun yang engkau mau. La in syi'ta la utbiq alaihim al akhsyabain. Kalau engkau mau akan aku tumpahkan dua gunung ini. Dua gunung Taif mau ditumpahin. Tahu nggak jawaban Nabi ketika coba orang kalau manusia biasa nih, manusia biasa dalam keadaan dihina, dilukai semacam itu, kira-kira kita balas dendam normal kan? Nabi Muhammad tahu nggak jawabannya ketika ditawari supaya malaikat gunung itu menumpahkan gunung kepada masyarakat Taif? Bal arju ayuh. Berarti ayukhrijallahu min aslabihi ma ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka ini yang bisa menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Itu jawaban Nabi. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Itu jawaban Nabi, bukan jawaban manusia biasa. Ketika dalam puncak kesedihannya malaikat datang menawarkan bantuan, Nabi mengatakan, "Tidak, jangan hancurkan. Aku berharap akan Allah mengeluarkan di antara mereka ini, dari sulbi mereka ini, anak keturunan mereka ini yang bisa menyembah Allah suatu saat kelak dan tidak menyekutukannya." Nabi Muhammad SAW, manusia biasa kayak begitu? Bukan manusia biasa, itu utusan Allah Subhanahu. Anda tahu ayat Al-Quran mengatakan, "Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya Al-Quran diturunkan kepada gunung, gunung itu akan tersukur, hancur lebur. Siapa yang mengatakan begitu? Bukan saya, Al-Quran. Dan Anda tahu Al-Quran turun kepada hatinya siapa? Qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun kepada hati Nabi Muhammad sebagai bukti bahwa hati Nabi kita itu lebih jauh kuat ketimbang gunung. Al-Quran yang mengatakan begitu. Quran itu sedemikian dahsyatnya. Nabi Muhammad belum minta diberi oleh Allah. Karena itu ketika dilempar bukan hanya dengan kata-kata. Penduduk Taif melemparnya dengan batu, lempar dengan kemarahan, lempar dengan segala hal. Apa kata Nabi? Karena alam nashrah laka sadrak, kata Nabi, "Ya Rabb." Ketika dua malaikat penjaga bukit mengatakan, "Angkat tanganmu Muhammad, mud yadaika ila sama." Angkat tanganmu ke langit dan mohonkan kepada Allah supaya kami angkat gunung Taif untuk menghimpit mereka yang tidak punya sopan santun itu. Murka malaikat. Bagaimana Rasulnya dilempar dengan batu, berdarah menetes, bentengnya Zaid bin Thabit luar biasa, tidak mampu menghalanginya. Apa yang terjadi? Nabi, alam nashrah laka sadrak. Kalimat mulia mengalir di lisannya. La, mohon jangan lakukan itu. Fa'innahum qaumun la ya'lamun. Mereka hanya belum mengetahui saja. Saya bermohon kepada Allah, kelak di bumi Taif ini akan nampak laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda yang akan mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu lantas beliau berkata kepada Allah dengan kalimat yang mengalir syahdu, dengan darah yang masih mengucur, dengan kalimat yang berbelas kepada Allah, "Ilahi, ila man takiluni, am ila ba'idin yu'limuni, a ila qaribin yu'dhini, fa ana radin ya Rabb. Malam taghdab alayya. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi, duhai Allah. Ila man takiluni. Setelah dari sini yang saya dilempari, saya dihujat, kemana lagi engkau akan antarkan saya? A ila qaribin yu'dhini. Apakah ke tempat yang dekat dari sini dan saya akan disakiti lagi? Am ila ba'idin yu'limuni. Atau tempatnya masih jauh yang harus saya tempuh, tapi di tempat itu saya akan dihinakan lagi. Ana radin. Saya ridha ya Allah. Malam taghdab alayya, sepanjang engkau yang tidak murka kepada saya. Alam nashrah laka sadrak. Manusia melempari, radin. Manusia menghujat, radin. Malam taghdab alayya, sepanjang engkau tidak murka kepada saya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa berkata, "Wa yassir li amri." Ringankan urusanku. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kemuliaannya turun ayat, "Wa nuyassiruka lil yusra." Wa nuyassiruka lil yusra. Karena itu Nabi Rasul dulu, mukjizat tampak di depan mata. Ada yang menghidupkan orang mati dengan menyebut kalimat Allah biiznillah, biiznillah. Sampai maaf teman-teman sekalian, mukjizatnya ada, Rasulnya ada, di hadapannya Allah mau dicari dan dibunuh juga. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nuyassiruka lil yusra. Tidak banyak mukjizat seperti nabi-nabi dahulu, dengan turunnya satu mukjizat beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan nyaris orang-orang yang tidak pernah melihatnya. Lihat umat masa lalu. Kaumnya Musa, Musanya kelihatan. Mukjizatnya bagus, tongkat dilempar jadi ular. Tongkat dipukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Quran surah kedua ayat ke-60. Apa yang terjadi? Umatnya masih belum mau beriman juga. Nabi Isa alaihissalam masih kelihatan. Orangnya ada, nabinya ada, mukjizatnya ada, rasulnya ada. Libat luar biasa. Mukjizatnya luar biasa, istimewa. Tapi apa yang terjadi? Dicari-cari nabinya mau dibunuh. Belum beriman juga.
Muhammad SAW spesial. Perhatikan. Kalau orangnya kelihatan Anda yakin, Anda beriman, itu wajar. Muhammad SAW. Ada orang yang tidak pernah melihatnya. Tidak pernah menatapnya. Mimpi pun belum tentu berjumpa dengannya. Tapi mau beriman kepada Muhammad SAW. Antum pernah melihat Nabi SAW? Berjumpa dengan Nabi SAW? Maka beruntunglah antum. Karena orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW tanpa pernah melihatnya, itulah orang disebut oleh Nabi SAW sangat dirindukan oleh beliau. Satu kali beliau duduk dengan para sahabatnya mengatakan, Ana mushtaqun bi ikhwani. Saya sekarang sedang merindukan saudara-saudara saya. Kata sahabatnya, Alasna ikhwanak. Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Nabi, bal antum ashabi. Kalian itu bukan saudara-saudaraku, kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani, humul ladhina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Jadi kalau Nabi saja merindukan antum, kenapa antum tidak merindukannya? Kalau Nabi menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Karena itulah Muhammad SAW akan menjemput umatnya di surga. Dan tidak melangkahkan kaki ke dalamnya sebelum berkumpul umatnya dibimbing beliau oleh SAW ke surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.